kebahagiaan itu di mana? Dan kalau dia paham sumber bahagia adanya di Allah, dan Allah taruh bahagia di dalam hati. Dari sini kita bisa paham, si miskin bisa bahagia, yang kebahagiaannya belum tentu didapat oleh si kaya. Si kaya bisa bahagia, yang kebahagiaannya belum tentu didapat oleh si miskin. Si sehat bisa bahagia, yang kebahagiaannya belum tentu ditemukan oleh si sakit. Si sakit bisa bahagia, yang kebahagiaannya belum tentu ditemukan oleh si sehat. Siapa aja yang punya kolbu, dia berhak bahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 19. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. I'lam anna awwalat tariqi ba'isun qawiyun. Ketahuilah olehmu bahwa mula-mula permulaan kepada Allah ba'isun qawi, yaitu adanya ba'is qawi, dorongan hati yang menggebu-gebu yang kuat untuk dekat dengan Allah. Yuqdhafu fi qalbil abdi, yang dicampakkan. Ba'is qawi itu yang ditaruh, dicurahkan di dalam kalbu seorang hamba Allah. Yuz'ijuhu wa yuqliquhu, yang mengejutkan ba'is qawi pada si hamba, dan wa yuqliquhu, dan menggelisahkan oleh ba'is qawi pada si hamba, wa yahussuhu, mendorong akan si hamba alal iqbali ala Allah, atas tampil mendekat kepada Allah, wadaril akhirati, dan negeri akhirat, wa alal i'radi anid dunya, dan atas berpaling menjauh dari dunia, wa ammal khalqu masyghuluna bihi, dan dari apa-apa yang makhluk itu menyibukkan diri dengannya, min imaratiha, daripada memakmurkan kemegahan dunia, wa jam'iha, dan menumpuk-numpuk dunia, wa tamattu'i bi syahawatiha, dan bersenang-senang dengan syahwat dunia, wal ightirari bi zakharifiha, dan terpedaya dengan segala perhiasan-perhiasan dunia. Wa hadzal ba'isu min junudillahil batinati, ini ba'is qawi, yaitu termasuk dari bala tentara Allah yang batin. Wa huwa min nafahatil inayati wa a'lamil hidayah, ba'is qawi itu termasuk daripada nafahatil inayati,
hembusan-hembusan perhatian-perhatian Allah dan tanda-tanda dapat hidayah dari Allah. Wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi, seringkali dibukakan dengan bais qawi atas seorang hamba inda takhwifi, ketika adanya sesuatu yang menakutkan, wa targhibi, dan sesuatu yang menggembirakan, wa taswiqi, dan sesuatu yang merindukan, wa indan nadhar, dan ketika memandang ila ahlillah, kepada wali-waliullah, wan nadhari minhum, dan dapat pandangan dari mereka, wa qad yaqa'u biduni sabab, dan terkadang terjadi bais qawi biduni sabab, tanpa ada sebab apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, semua kita hidupnya pengen bahagia. Betul nggak? Tidak ada semua kita yang hidupnya pengen sengsara. Ada nggak ya pengen sengsara? Enggak ada. Bagaimana untuk kita bisa menuju bahagia? Maka ada kurikulumnya. Maka ada tuntunannya, bagaimana supaya kita menuju kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati bila kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ahlu tariq, para ulama tariqat, termasuk daripada ahli tariqat Sadah Ba'alawi, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menyampaikan apa langkah pertama orang tuh bisa dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah tuh pasti bahagia. Begini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ala lahul amru wal khalq. Semuanya punya Allah. Segalanya Allah punya urusan. Bahagia adanya di Allah. Kalau orang pengen bahagia, kudu dekat sama yang mencipta bahagia. Orang pengen dunia, kudu dekat sama yang mencipta dunia. Orang pengen surga, kudu dekat sama yang mencipta surga. Dan seterusnya. Kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, semuanya ada pada Allah. Yang Allah tebarkan di semesta. Maka bagaimana cara kita meraih hidup ini biar bahagia? Ini di antara materi kita. Kita akan mengkaji namanya bais qawi. Ini yang harus kita pahami betul pagi ini. Moga cukup sampai jam 12. Iya mau kondangan, enggak sekeburunya aja. Ya enggak keburu, kita lanjut pertemuan mendatangnya, begitu. Sekeburunya aja dari waktu yang ada. Kita mau ngomongin bais qawi. Begitu. Ini yang mau kita bicarakan. Biar kita bahagia. Seringkali orang yang kurang bahagia itu karena kurang mengerti tentang hidup. Beneran. Begitu. Ada ibu-ibu dengan muka yang murung kusut,
Ditanya kenapa, saya lagi banyak pikiran. Yang kayak begitu kudu banyak mengucap alhamdulillah. Kudu banyak mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena yang kita ketahui orang yang kesurupan itu karena kosong pikiran. Orang kesurupan karena pikirannya kosong. Ibu yang banyak pikiran, alhamdulillah. Iya, kagak kesurupan. Karena orang kesurupan tuh yang pikirannya kosong. Maka kalau lagi banyak pikiran, alhamdulillah, enggak bakalan kesurupan. Begitu. Jadi alhamdulillah aja. Hidup itu enak. Maka ketika ada kawan kita bapak datang ke rumah, ngapa kamu? Guru, saya puyeng. Kata saya, ucapkan alhamdulillah. Kenapa puyeng alhamdulillah? Anda hidup di dunia. Yang namanya dunia itu, kata orang-orang, dunia itu berputar. Yang namanya muter-muter, puyeng. Iya, pusing. Muter-muter tuh iya, jadi kalau kita suka pusing masih iya, begitu. Jadi kenapa satu persoalan kelar muncul lagi persoalan baru girang. Emang begitu dunia. Kita harus paham. Nah, ini kita harus belajar tentang suluk. Ini Imam Haddad. Begitu. Cuman ada bisikan nama kita, kitab ini kudu ditutup. Enggak. Ini ngaji biar bahagia ditutup. Berarti udah bahagia ini. Bener enggak? Udah bahagia belum? Belum ditutup. Apa permulaan jalan orang yang pengen dekat dengan Allah? Begitu. Kata Imam Haddad, i'lam anna awalat tariq ba'isun qawi yuqdhafu fi qalbil abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahussuhu 'alal iqbal ila Allah wad daril akhirah. Begitu kata beliau tadi. Jadi perlu diketahui oleh kita bersama. Permulaan jalan kehampiran dengan Tuhan. Permulaan jalan keintiman dengan Tuhan. Permulaan jalan keakraban dengan Allah. Adanya ba'is qawi. Getaran yang ada di jiwa, dorongan yang ada di jiwa, message Tuhan yang ditaruh dalam hati. Kalau Ari Ginanjar suka menyebut God spot, bahasanya Ari Ginanjar itu yang kita sering dengar. Ba'is qawi, munculnya semacam dorongan dalam hati yang menggetarkan, menggoyangkan. Mulai dia berpikir ulang, mulai dia merancang ulang, mulai dia, ini bagaimana ya? Tuh, titik itu tuh. Mulai ada tanda-tanda orang ini dekat dengan Allah, dapat hidayah. Yang orang kampung suka menyebut dia dapat Lailatul Qadar. Itu namanya dalam dunia tarekat namanya ba'is qawi.
Dia kemudian itu yang tadinya mohon maaf, mabok bengal, banting setir, 180 derajat udah main ke masjid. Yang tadinya dibilang juga susah, dinasihatin juga nggak ngerti. Dia udah tengah 4 ucuk-ucuk dia jalan menuju masjid. Yang bininya kaget, mau kemana laki gue? Ternyata dia ke masjid. Ini namanya dapat ba'is qawi orang. Yang tadinya dia mabok, berhenti itu mabok. Dia tinggalkan semuanya. Ini karena ada namanya ba'is qawi. Begitu. Ba'is. Dorongan cakep. Dorongan. Ini permulaan jalan menuju bahagia. Begitu. Macam-macam sebabnya. Apa gara-gara kepentok? Pas kepentok kan berasa. Kalau mentok berasa enggak? Berasa. Di mana juga kalau kepentok berasa. Ketika dia kepentok ngalamin musibah, utang di mana-mana, baru dia mulai merancang ulang pengen dekat dengan Allah. Ada salah jalan ini gue ini dalam hidup sampai kayak begini morat marit. Begitu. Mulai pengen dekat sama Allah. Ini karena ada di dalamnya ba'is qawi. Jadi macam-macam nanti sebab-sebab datangnya ba'is qawi. Tapi intinya penyebab orang datang ada namanya ba'is qawi. Alarm dari Allah. Alarm dari Allah. Udah ada pesan ilahi. Yang ini nih adanya dalam hati seorang hamba. Di qalbu. Ada mulai pikiran. Pengen dekat sama Allah. Ada titik kejenuhan pada dunia. Macam-macam dah. Sebabnya. Tapi namanya disebut ba'is qawi. Jadi ada dorongan pada hati dia. Yang ini ba'is qawi ini adanya di mana? Allah taruh di hati hambanya. Di hati seorang anak manusia. Ba'is qawi ini. Dari Allah. Cuman kajian kita, bagaimana cara mendapatkan ba'is qawi? Apa manfaat ba'is qawi? Dan seterusnya. Ini materi kita ke depan. Jadi ada namanya bisikan Tuhan dalam hati. Itu tandanya orang mau bahagia. Mau tenang, mengerti hakikat hidup. Kalau bahasa gampangnya udah beres dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan belum, masih suka puyeng. Ngomentari orang anu kita omongin, orang anu omongin, ijazah diomongin. Iya. Benar enggak menyebabkan kita masuk surga? Enggak benar enggak menyebabkan kita masuk neraka. Penyebab kita masuk surga kalau kita ibadah, masuk neraka kalau kita enggak ibadah. Jadi bagian ini yang harus konsentrasi kita. Udah ada bagiannya. Permulaan jalan menuju Allah. Jadi ada namanya ba'is qawi. Keinginan kuat dalam hati pengen bahagia yang sesungguhnya bahagia. Kalau bahagia itu adanya di duit, pastikan yang duitnya banyak bahagia. Enggak tuh. Sabtu Minggu ke puncak. Nyari apa? Nyari apa? Nyari apa? Bahagia. Berarti udah bahagia belum? Belum. Masih dicari.
Begitu. Begitu. Kalau bahagia itu adanya di sehat, maka semua orang sehat kudunya bahagia belum? Belum. Begitu. Kalau bahagia itu ada di sakit, semua orang sakit kudunya bahagia. Boleh tanya. Kalau bahagia itu adanya di nggak punya duit, maka kudunya nggak punya duit bahagia. Kalau bahagia itu adanya di orang punya jabatan, maka setiap orang dapat jabatan bahagia. Belum tentu. Bahagia itu adanya di mana? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati bahagia, hati tenteram. Bahagia itu adanya di hati. Bahagia adanya di hati. Siapa yang punya hati pasti bahagia. Yang punya hati bahagia. Itu bahagia. Tapi saya punya jantung, itu yang punya, bukan hati. Gitu. Jantung semua makhluk hidup ada. Kambing juga ada. Kucing ada. Kita ada jantung. Yang punya hati, qalbu. Ini bahagia. Karena kebahagiaan itu berangkat dari ba'is qawi yang Allah taruh di hati seorang hamba. Hati. Ini hati. Begitu. Bahagia. Maka orang bahagia itu orang yang telah beres dengan dirinya. Kalau belum beres dengan dirinya, dia nggak ketemu bahagia. Nggak ketemu bahagia. Jadi bahagia itu mana? Ini yang kita mau cari. Dan ngaji tasawuf itu tanda orang itu bakalan bahagia. Beneran. Begitu. Ngaji tasawuf. Orang tuh nggak mau. Ngaji tasawuf. Ngeri gua. Tuh orang kagak pengen bahagia. Orang tasawuf kok ngeri. Ini biar bahagia. Enak hidup. Enak. Begitu. Enak. Begitu. Begitu. Maka permulaan jalan menuju kepada Allah adanya ba'is qawi yang ditaruh oleh Allah di hati hamba yang dipilihnya. Yang mana ini ba'is qawi bakal menggetarkan kolbunya, membuat goyang dia. Mulai dia merancang nih hidup, buat apa Tuhan hadirkan saya di jagat raya ini? Untuk apa ya? Apakah untuk menambah hitamnya dunia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan nestapa? Untuk apa gua hidup? Ini nih. Yuzaijo, mengejutkan kita. Bikin kita kaget. Yuqliquh, bikin kita goyang, goncang. Untuk apa ya Tuhan ini hadirkan kita di dunia ini? Untuk apa? Padahal Tuhan bisa aja nggak cipta kita. Bisa. Dan bisa aja cipta kita jadiin kucing, jadiin anjing, jadiin kambing. Bisa. Tapi enggak. Tuhan pilih kita menjadi manusia. Dan Tuhan pilih kita lahir dari ibu yang namanya Anu, bapak yang namanya Anu, ibu kita muslim, bapak kita muslim. Ada apa ini? Ini ba'is qawi. Yang kadang kebanyakan orang kagak ada mikirin. Nih hidupnya untuk apa? Udah terserah aja hidup. Pokoknya yang penting hidup. Namanya hidup tamatu. Udah kayak haji. Tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Tamatu. Hidup. Begitu. Kata orang Jawa. Tidur bangun. Bangun tidur makan. Bangun tidur makan. Begitu. Apa yang menghidup untuk begitu?
Hidup untuk begitu. 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 Ini kan perlu kita pikirin. Kebahagiaan itu di mana? Ini kita harus cari. Kita harus temukan. Dan kalau dia paham sumber bahagia adanya di Allah. Dan Allah taruh bahagia di dalam hati. Dari sini kita bisa paham. Si miskin bisa bahagia. Yang kebahagiaannya belum tentu didapat oleh si kaya. Si kaya bisa bahagia. Yang kebahagiaannya belum tentu didapat oleh si miskin. Si sehat bisa bahagia. Yang kebahagiaannya belum tentu ditemukan oleh si sakit. Si sakit bisa bahagia. Yang kebahagiaannya belum tentu ditemukan oleh si sehat. Siapa aja yang punya kolbu, dia berhak bahagia. Ada orang waktu seger bugar nggak kuat ke masjid, pas pakai tongkat ke masjid, sehat, bungkusnya sakit, bungkusnya sakit, tapi sebetulnya sehat, begitu. Ada orang waktu dia duitnya dikit, demen sedekah. Ada kotak amal Jumat diisi. Sebetulnya kaya. Berlapiskan kekurangan. Dulu duitnya banyak. Enggak berseri. Sampai tidur di duit. Jadi kasur. Saking apanya? Banyaknya. Tapi sedekah nggak keburu. Sebetulnya dia miskin. Bungkusnya bergelimangan harta. Begitu. Jadi ini ketemu bahagia bakal di sini. Bakal ketemu, dan ini kita harus pelajari karena kita berhak bahagia. Njit kita, apa tuh njit? Datuk kita namanya Kong Adam. Namanya Kong Adam. Nabi Adam tuh adanya di surga, itu tempat bahagia. Berarti kita asalnya bahagia. Dan kita berhak bahagia. Dari sini kita harus belajar ba'is qawi. Supaya kita tidak terganggu. Saya ambil contoh 3. 1, 2, 3. Ini surga. Surga namanya. Surga itu isinya senang terus. Yakin itu. Surga itu isinya senang terus. Tidak ada susah, sengsara, pusing, nggak ada. Itu namanya surga. Ini namanya neraka. Neraka itu isinya susah terus. Kagak ada seneng barang dikit, kagak ada. Itu neraka. Surga isinya senang, neraka susah. Dan kita sekarang ada di mana? Dunia. Dunia itu ada senang, ada susah. Kalau senang, jangan girang kelewatan, sementara. Kalau susah, jangan sampai frustasi, itu juga sementara. Jangan dikata abadi. Ini senang abadi, ini susah abadi, ini mah senang sementara, susah sementara. Lihat anak-anak yang baru lulus ujian tuh, SMA, baru lulus, seneng semuanya, ampe jalan-jalan, tur nggak boleh sama KDM, begitu, ampe coret-coret baju, pakai pilok, saking apanya, sebentar doang. Besok puyang, diterima nggak di perguruan tinggi, stres, beneran, begitu. Jadi semuanya sementara. Jadi jangan dikata abadi kesenangan yang ada. Sebagaimana kesusahan juga jangan dikata abadi. Biasa ya,
biasa aja, hidup biasa aja. Kalau enggak, bakalan stres terus. Karena salah memahami dunia yang isinya senang, susah, jangan dikata abadi. Itu yang kita meremelek, enggak bahagia. Karena kita kata abadi. Sampai ditanya teman kita, kerja ente berapa gajinya? 5, gede amat, tanggal 5 udah koma. Tanggal 5 udah koma. Dari tanggal 1 bayar sayur, bayar listrik, bayar ini, habis. Kredit, tanggal 5 udah koma. Saya curiga ini sama yang nyengir-nyengir ini. Begitu. Kita kudu bahagia. Kudu bahagia. Enggak boleh lah kan kita punya Tuhan yang sumber bahagia. Adanya di Dia. Semuanya punya Dia. Maka kita kudu dekat sama sumber bahagia. Sama Allah. Maka awal jalan menuju kehampiran, keintiman, keakraban, kemesraan dengan Tuhan namanya ba'is qawi. Ba'is qawi itu akan mendorong kita untuk dekat dengan Allah. Mulai itu merancang hidup. Mulai bertanya untuk apa ya Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini. Mulai. Dia memahami tentang hakikat hidup. Yang tadinya hidup untuk makan. Sehingga di mana tempat makan tahu aja. Lu pengen makan pecak yang rada pedas-pedas dikit. Pok minun di Pinang ada. Tahu aja tempat makan. Majelis taklim samping rumah kagak tahu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh. Ampe cerek di Cisauk tahu aja. Ampe batuk. Ampe pecak duren dia tahu juga. Ada ya. Coba itu. Tapi tempat-tempat kebaikan kagak tahu. Ampe kuburan orang tuanya nggak tahu. Iya, untung ada nyekar mau Ramadan jadi tahu. Padahal yang nyekolahin dia, muanya, sampai rumah seringkali orang yang ditempatin tanahnya dari dia, sampai kontrakan saban bulan diambilin dari orang tua juga, bukan dia yang bangun, sampai rumah dia dibangunin juga sama orang tua kagak inget juga, salah kita, salah siapa yang kayak begitu? Kita nggak mengerti untuk apa ini Tuhan hidup, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya. Apakah untuk makan? Mulai dia mikir. Kalau timbang makan, kayaknya ayam juga makan. Mana anaknya banyak tuh 8 ayam. Sekolah kagak. Ijazah nggak punya, biar kata palsu. Ayam nggak punya. Pensiunan nggak punya. Begitu kontrakan nggak punya. Begitu tempat gawe nggak ada ayam. Mana anak 8 kecil. Parahnya lagi lakinya yang namanya si boy. Kagak ngopenin emaknya apalagi anaknya malah nyari babon-babon lain. Tapi dia hidup sampai sekarang dan anaknya tumbuh besar jadi babon-babon lagi.
Apakah hidup itu untuk makan ya? Begitu. Mulai itu Ba'is Qawi akhirnya merancang ulang hidup. Ini yang penting. Pengen dekat dengan Allah, pengen selamat di akhirat, mulai mikirin kuburan. Kuburan cuman 2 meter 70 senti. Berarti rumah gua biar tipe 21 masih gede. Kalau dibuat itu bisa muat banyak ini. Tuh begitu. Yang tadinya rumah katanya sumpah jadi luas. Tuh begitu. Jadi luas. Ini kan Ba'is Qawi. Jadi luas. Begitu. Jadi luas. Pengen dekat sama Allah. Pengen selamat di kubur. Bagaimana tuh kubur kagak ada lampu. Kagak ada AC. Rumah kita udah ada lubang angin. Masih perlu kipas angin. Udah kipas angin gede banget. Diganti lagi sama AC. Begitu. Itu masih kegerahan juga. Padahal orang dulu tidur nggak bisa. Padahal orang dulu tidur di tanah pakai tikar dari tembikar ngoroh. Kita di kasur empuk ber-AC kagak bisa tidur. Di mana? Ini yang kudu dipikirin sama kita. Dipikirin. Renungin hidup. Untuk apa ini hidup? Untuk apa? Coba kita merenung. Karena nanti Ba'is Qawi ini ada yang bahasa Betawinya ujug-ujug datang jarang. Biduni sabab. Tapi ada yang berproses. Ini banyak. Prosesnya kita harus paham supaya ketemu Ba'is Qawi. Itu. Kalau kita sudah dapat itu Ba'is Qawi, Allah taruh di hati kita, mendorong kita pengen dekat dengan Allah, pengen selamat di kubur, pengen selamat di akhirat. Bagaimana ngadepin akhirat, bangkit dari kubur, buminya dari perak, matahari tinggi semeter di kepala kita, panasnya kayak apa? Udah mulai merancang. Apa yang membuat enggak panas nanti di akhirat? Dia mulai bakal belajar menuju ke sana. Menuju ke sana. Orang yang dielulukan kayak Fir'aun dikata Tuhan, ujungnya mati. Apalagi kita yang bukan Tuhan, mau berbicara apa? Mau cari ketenaran, yang tenar ujungnya berubah. Banyak tuh artis-artis banting setir. Coba, yang disebut dunia glamor, bahagia, enggak, banyak menangis. Ini yang kita harus cari. Di mana bahagia? Nah, ini dia. Akhirnya mendorong kita pengen dekat dengan Allah. Itu Ba'is Qawi. Keuntungannya. Pengen kita selamat di kubur. Pengen kita selamat di akhirat. Begitu. Kita mulai yang kurang penting ditinggalin. Berpaling dari dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaat buat kita. Yang ada manfaat bukan dunia, udah kelewat kemarin. Ada dunia untuk dunia untuk agama, dunia untuk akhirat, udah. Kita mulai. Yang kurang-kurang penting, enggak. Kita mulai merancang membatasi. Begitu, mulai membatasi. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang skala prioritas. Dunia kita mengerti. Enggak ada kebahagiaan abadi. Dunia sementara. Maka tidak boleh sombong. Enggak ada kesengsaraan abadi. Enggak ada di dunia. Enggak ada. Begitu. Karena sifatnya sementara. Senang sementara. Paling banter orang hidup di dunia 100 tahun lah. Itu juga udah payah di zaman akhir.
Andai senang sebatas itu, kalau mau senang-senang, sementara akhirat tiada batas, nggak ada bandingannya. Kita mau glamor bagaimana? Jadi biasa aja lah. Hidup ini biasa aja. Begitu, dunia biasa. Ada orang kita lihat senang, rumahnya gede, belum ngobrol, dia lagi puyeng. Seringkali kita ketipu, pengen gua kayak dia. Allah ijabah, puyengnya. Kan kita pengen kayak dia. Dia lagi ngapain? Puyeng, tengkar suami istri, anaknya nggak bisa diatur. Gua pengen kayak dia. Akhirnya diijabah. Puyengnya. Begitu. Orang naik mobil Mercy, enak banget. Lah kita belum ngobrol. Dia aja lagi stres, bos ngomel-ngomel di kantornya. Begitu. Jadi kan kita belum ketemu. Coba dong ngobrol berdua dengan teman kita. Kalau ngobrol berdua mau bakal mesem. Di hati bakal berkata, dah gua kira yang susah gua doang. Parahan dia ya. Cuman kagak berani ngomong doang. Tuh begitu. Kelihatannya enak, itulah yang tampak. Kita belum ngobrol di dalamnya. Ngobrol di dalam. Sama. Karena dunia. Dan dunia kita harus berpaling dari dunia. Nggak ada kesenangan dunia yang abadi. Nggak ada. Muanya di mana ada permulaan, ada akhirat. Itu udah biasa. Jangan kita kata abadi. Susah. Wa ammal khalqu masghuluna bih. Dan kita mulai berpaling daripada kesibukan-kesibukan yang dikerjakan orang. Yang dirasa kurang berfaedah. Mulai kita tinggalkan. Begitu. Dulu luar biasa. Kudulah main sepeda. Nyari keringat. Coba. Kakek nenek kita nggak ada tuh nyari keringat. Dia ibadah nyangkul. Keluar keringat nggak pakai dicari. Kita nyari keringat ampe gunung-gunung Sindur. Cidokom nyampe. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Tuh. Mau ngapain? Tuh yang ngaji aja bahagia juga bisa nyengir-nyengir. Begitu. Begitu. Mulai itu. Coba kalau kala itu kita gunakan buat ngaji, buat zikir. Waduh, banyak banget waktu kita manfaat. Mulai itu menyesal. Di sana tuh bakal datang Bang Iskowi. Mulai. Kayak begitu. Kalau orang pengen bahagia, rancang ulang hidup. Dan ini mohon maaf ada yang mulai muncul kayak begitu tuh umurnya baru 90 tahun baru muncul. Ada yang 60 tahun baru muncul. Ada yang 50 tahun baru muncul. Ada yang 10 tahun udah muncul. Ada yang 7 tahun udah muncul. Ini berbeda-beda. Tapi yang paling pokok merenung untuk apa Tuhan hadirkan di jagat raya. Betapa baiknya Tuhan, tuh matahari, mau yang sholat ke, dikasih cahaya juga. Mau yang gak sholat ke, kasih cahaya juga. Betapa baiknya matahari, padahal gak ada akal. Masa gua ada akal, gua umatnya Nabi, gua gak jadi orang baik. Pikir ulang. Itu begitu. Ini yang paling penting. Mulai kita mengerti tentang dunia. Begitu. Dunia itu kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Senang sebentar. Sebentar doang.
Habis lulus, seneng SMA. Habis itu puyeng. Kampus mana yang bisa nerima saya? Udah diterima, dia puyeng. Ngekos mana yang rada murah? Puyeng juga. Terus habis itu seneng. Ampailah semesternya udah 8. Puyeng lagi. Bagaimana ini untuk sidang ini? Habis itu seneng, susah lagi. Nyari kerja di mana? Begitulah. Udah dapat pekerjaan. Seneng. Habis itu susah. Kenapa gua ditempatin yang kering bukan yang basah? Ada ya. Saya kalau ngisi ceramah di perkantoran, di kantor-kantor pemerintahan tuh saya suka bilang, Anda mau ngapain main-main? No banyak di luar sana tuh sampai detik ini pengen jadi ASN, ngelamar berkali-kali kagak berhasil, nangis sampai tahajud. Ente udah enak, ngapa selagu-lagunya kerja? Jangan, manfaatin. Saya tuh kalau di perkantoran tuh ngaji duhur tuh, saya terangin, harus paham. Begitu. Kita ini hamba Ramadan apa hamba Allah? Bakal beda. Hamba Ramadan semangat ibadahnya Ramadan doang. Habis Ramadan kembali ke habitat. Lah Tuhan kita Ramadan apa Allah? Pikirin. Begitu. Pikirin. Inilah yang kemudian sering kita ngomong. Ini yang paling pokok buat kita. Cari titik kebahagiaan. Bahagia. Bahagia. Kita mulai pengen dekat sama Allah, pengen akrab sama Allah, pengen selamat di akhirat, pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen dekat sama Kanjeng Rasul, enak dekat sama Nabi. Begitu. Semua ini kan bukan kita kalau mau jujur. Kayak baca sholawat. Kan timbang 3.100 itu bisa diprotes. Baca sholawat mulu, emang gak nyuci, gosok, ngantar bocah sekolah, masak, sholawat mulu. Itu karena dia masih tertutup. Di kita harus 24 jam itu buat baca sholawat 3.100. Bentar. Cuman karena dia tidak paham, pusing. Baca kagak cuman pusing doang. Kalau baca lah bentar, tengah jam juga selesai. Tapi bukan tengah jam doang. Kalau dipikir, karena Tuhan kasih kita kekuatan. Kalau enggak, 1000 alasan yang muncul. Ngurusin sholat mulu. Muncul dari situ tuh, apa iya? Bikin bahagia, apa iya? Ya. Udah, macam-macam. Ini kan kita harus paham. Mulai kita pengen dekat sama Allah, mulai yang kurang berfaedah ditinggalin. Kalau kurang-kurang berfaedah, buat apa? Begitu kurang berfaedah. Timbang baca 100 orang kesinggung, dia ngatain gua. Nyuruh kagak dia ngintip. Kan kagak nyuruh yang nulis tuh. Nyuruh gak kita ngintip? Kagak. Begitu. Dia nyuruh kagak. Yang ngintip siapa? Kita. Itu namanya kita bermasalah sama diri sendiri. Belum beres. Sama diri kita. Orang dia mau nulis-nulis saja. Dia bikin foto. Taruh Telaga Sampiran. Gila gua gak diajak. Padahal waktu itu ya ada proyek gua ajak. Kok gua gak gaya? Emang ndak najong dia, najong. Jadi belum beres sama dirinya. Lo mau ngapain? Ada orang nge-share status, lagi dia di pantai. Sok lo punya duit lah. Ini bermasalah sama kita. Dia lagi berbagi momen dengan keluarganya. Ngapa kita yang kesinggung? Ada ngiri. Ini belum beres dengan diri kita. Bahagia kagak yang model begini. Orang agak bakal berhenti orang nulis status. Di WA-nya kita intip lagi. Yang ini ngomong gini. Yang ini
mana nge-share mobil baru, stres lagi. Tuhan, gua ini adalah manusia termiskin di dunia. Kayak Asmin Khaidir. Yang gak kagak termiskin di dunia lah. Begitu yang gak kagak ya. Pikirin. Ini hidup nih mau kemana? Nih pikirin. Pikir. Coba kita ngaji dari dulu. Kayaknya kita udah bener banget dah. Jangan pakai coba-coba. Kalau dibalikin kayak dulu ke Tegal Rotan lagi. Itu namanya nggak ada faedah. Syukur yang ada. Jangan diputer-puter coba-coba. Panjangan. Buang pakai coba-coba. Coba jangan. Syukuri yang ada. Udah cakep. Cakep. Udah. Jangan. Kita pensiun, nikmati. Kita kerja, nikmati. Muanya nikmati. Dibikin enak. Hidup antara enak dan enak. Tulisannya sama. Amja, nun, kaf. Cuman tinggal mau dibaca bagaimana. Enak apa enak? Sama. Kalau kata orang kita kampung alif gitu. Padahal amzah. Kalau hidup mah. Amzah nun kaf. Dibacanya enak, dibacanya enak. Terserah kita membaca hidup. Hidup ini enak apa enak. Terserah kita. Begitu. Dan ini yang perlu. Orang barat menyebut hidup itu. Ada B, C, D. D itu dead. Dead. Bahasa Martanya modar. Begitu. Ada B. Orang barat tuh suka happy birthday. Orang Mahartanya brojol. Begitu. Brojol. Begitu. Antara B sama D ada C. C itu choice. Pilihan enak-enak. Terserah kita. Antara lahir dan mati. Harus ketemu Allah. Begitu. Ini penting. Hidup nih. Begitu. Harus ada Allah. Kalau ada Allah, enak. A, B, C, D. Udah enak. Harus ada Allah. Biar enak. Enak. Sampel manusia. Yang dekat sama Allah. Ya Nabi. Kita harus berupaya mendekati dia. Biar kecipratan bahagia. Begitu. Cipratan. Mulai kita meninggalkan yang tidak berfaedah, yang dikerjakan banyak orang, luar biasa, kongres mulu, kongko-kongko ora beres. Disebut nongki-nongki, apa itu ya, pokoknya begitu dah. Yang kurang berfaedah batasi. Kalau nggak berfaedah, mau ngapain? Bukan zamannya. Begitu. Tapi orang tuh ya udah senja masih begitu. Pastikan kecilnya belum bahagia. Dia masih nyari bahagia. Biarin. Gitu. Sampai ketemu dia. Kebahagiaan ada di mana? Ada di hati. Nggak usah cari kemana-mana. Dalam diri. Kunci bahagia. Kebahagiaan nggak dikunci. Dibuka. Masuk aja. Ini jalannya. Adab sulukil murid. Bagaimana ini? Karena itu bais qawi itu namanya pesan Tuhan batin, tentara Tuhan yang batin. Ini junudillah al-batinah. Ini luar biasa. Kalau sampai orang dapat itu luar biasa. Karena dia dapat a'lamul hidayah. Tanda-tanda dia dapat hidayah Rabbani dari Allah.
banting setir, luar biasa. Tanda-tandanya dia dapat nafahatul inayah, perhatian Tuhan. Tuhan mulai perhatian dia. Orang yang dapat perhatian disapa-sapa. Gimana kabar? Dapat perhatian. Tapi kalau orang agak diapa-apain, cuek. Kalau Tuhan itu sudah menyapa kita dengan berbagai bentuk sapaan, itu adalah perhatian Tuhan. Begitu. Namanya nafahatul inayah. Namanya a'lamul hidayah. Kalau kita dapat ba'is qawi. Ba'is qawi adalah tanda-tanda orang dapat hidayah dari Tuhan. Tanda-tanda. Begitu. Kayak begitu. Mulai dia merancang ulang hidup. Untuk apa ini hidup? Untuk apa? Dia tidak mempertanyakan Tuhan, tapi mempertanyakan dirinya. Kenapa jauh terus dengan Tuhan? Dari mana datangnya ba'is qawi? Ada dua. Satu, lewat proses. Dua, lewat non-proses. Yang non-proses jarang. Artinya ujuk-ujuk Allah kasih hidayah sama hamba. Jarang. Tapi ada. Namanya ba'is qawi min ghairi sabab. Punya anak tanpa suami. Ada. Jarang. Itulah Siti Maryam. Nabi Isa. Namanya duni sabab. Tanpa ada persetubuhan antara laki dan perempuan. Allah bisa. Dan itu cuman satu-satunya itu doang. Buat sampel kebesaran Allah. Namanya duni sabab. Kayak orang sembuh sakit tanpa berobat sembuh. Ada. Tapi enggak banyak. Enggak banyak. Begitu. Enggak banyak. Begitu. Enggak banyak. Ada orang ujuk-ujuk punya harta. Ada. Enggak banyak. Itu dapat warisan. Kan ujuk-ujuk. Kalau dia paham akan bersyukur. Kalau nggak paham akan protes. Apa orang dapat warisan? Lagi tidur dibangunin dibagi duit. Enak nggak begitu tuh? Enak banget kata tuh Bang Wari. Itulah kita. Lagi meleng nggak mikirin nggak apa. Ada. Kita punya ayah kagak ada umur. Dapat warisan dari dia. Tuh enak. Itu udah belum apa udah ribut. Ngapa gua segini? Tuh. Tadinya enak pakai banget kagak jadinya. Gitu. Ngapa gua segini? Gua kan anak yang paling tua. Gua kan ini, udah macam-macam. Yang ada jadi ribut. Begitu. Awalnya udah bacok-bacokan. Iya karena dia tidak paham. Padahal warisan itu lagi tidur dibangunin, dibagi duit. Nih duit nih. Enak nggak tuh? Banget. Kayak begitu. Kayak begitu. Jadi ba'is qawi ada yang biduni sabab. Tanpa sebab. Ada. Tapi jarang. Karena tanpa proses. Jadi sukses tanpa proses jarang. Ujuk-ujuk jadi wapres saja. Ada, jarang. Ada, jarang.
Jangan dicatat yang kayak begitu. Saya cuman contoh-contoh biduni sabab begitu. Saya biar gampang memahami agama. Jangan yang kayak begitunya yang apal, yang tadi biar tenang kagak hafal. Begitu rada repot di saya. Sebab saya nggak mau ngaji tasawuf jadi tegang. Saya biar paham tasawuf itu rileks kok, enak, tenang, gitu tenang. Cuman masalahnya sejauh mana hati kita menerima cahaya itu, ini nggak sama. Yang di masjid enggak sama. Ada yang baru keluar pintu masjid udah langsung puyeng lagi. Lah kan berarti udah langsung habis cahaya tuh. Kan dicas, dicabut, langsung mati lagi. Kan ada yang ke bawah, kan beda-beda. Bocor materainya. Bagaimana yang berproses? Proses apa yang bisa memunculkan ba'is qawi? Satu, takhwif, ketakutan. Apakah ada kiai menceritakan bagaimana orang yang gak sholat nanti di kuburnya ada namanya Suja'ul Aqra. Ular besar botak, kepalanya 99 gigit, mulai dia mau sholat. Itu dari takhwif. Apakah ada kiai menceritakan bahayanya orang yang gak haji, duitnya banyak, tapi entar-entar mulu, entar lagi, begitu, gampang, dengan pikiran, 25 juta nyetor, sama bini 50 buat tambah modal usaha lumayan, nunggu 25 tahun, lumayan juga buat dagang dulu, ada aja, entar, dia dapat tuh berita, dari kiai, man malaka zadan warahilatan. Siapa yang punya duit cukup buat haji, lalu nggak berangkat, lalu mati, fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tinggal pilih agamanya, apa Yahudi apa Nasrani. Islam tolak orang yang kayak begitu. Masa rezeki banyak nggak mau berkunjung ke rumah Allah, ke Baitullah, nggak mau ketemu dengan Rasulullah. Mulai dia bebenah. Itu namanya dari takhwif. Berita yang mengerikan nyampe sama dia. Namanya dari takhwif. Begitu. Ataukah dari kegagalan yang dia dapat. Setelah ngalamin kegagalan demi kegagalan, mulai pengen dekat sama Allah. Begitu. Setelah ngalamin dirundung berbagai masalah, mulai. Begitu, pengen dekat sama Allah. Dan beneran, bukan pengen dekat sebentar. Ada orang yang demen zikir, luar biasa zikir. Begitu. Ujungnya bukan pengen dekat sama Allah, karena puyeng. Begitu. Maka nggak berhasil zikirnya. Begitu. Puyeng tetap jalan. Begitu. Karena salah niat. Itu begitu. Coba dong belajar. Takhwif itu satu. Ini namanya proses dapat ba'is qawi lewat yang mengerikan. Yang nakutin. Jadi cerita-cerita ancaman. Begini. Jadi takut. Muncul disebut ba'is qawi. Dua, lewat targhib. Berita menggembirakan, motivasi. Siapa yang baca solawat, siapa yang begini, siapa yang zakat, siapa yang sedekah, siapa yang ini, siapa berbuat ini, apa aja yang membuat motivasi. Dari situ dia terdorong pengen dekat, bisa bakal muncul ba'is qawi. Dari situ, begitu, bakal muncul. Daripada ba'is qawi. Begitu. Bisa ada takhwif. Bisa ada dari targhib. Dua, proses mendatangkan ba'is qawi. Yang berproses. Ada yang tidak berproses. Ini nggak bisa kita pikirin.
Karena kan Allah kuasa ngasih hidayah tanpa berproses. Jadi hidayah melalui sesuatu yang menakutkan dirinya baru muncul tuh cahaya dalam qalbu. Kedua, sesuatu yang memotivasi, menggembirakan. Apa dengan dia akhirnya duitnya banyak baru pengen dekat. Wah ini bermanfaat ini bisa, baru dia mengerti. Ada, ini berbeda-beda. Dari kita aja nggak sama. Ada orang cenderung dengan ditakut-takuti, ada cenderung dengan dimotivasi. Maka berbeda antara kita dapatnya. Ada yang memikirkan ancaman, ada yang memikirkan adalah reward. Beda-beda antara kita. Yang ketiga namanya tasywiq. Sesuatu kerinduan yang merindukan. Bukan sekedar gemar, tapi dia membuat dia tambah menarik. Begitu tuh. Ada kerinduan. Begitu. Dari sana bakal datang Ba'is Qawi. Asik banget. Kayaknya kalau nggak duha kayak punya utang. Sampai kayak begitu tuh. Kayaknya kalau nggak tahajud kayaknya nggak punya utang. Begitu. Sampai ada orang nangis sejadi-jadinya. Ini mohon maaf. Tuh namanya udah dapat Ba'is Qawi. Pagi-pagi nangis. Ditanya kenapa? Nangis. Saya ini 40 tahun tahajud nggak putus. Cuman malam ini ketiduran. Ada apa saya dibuang sama Tuhan? Sampai kayak begitu. Sampai dia tanya sama pembantunya. Ada berapa beras di gudang? 10 ton. Bagi. Buat menebus dosa saya nggak tahajud. Nggak tahajud dikata dosa. Saking udah tingginya dia punya nilai. Kalau kita enggak. Nyesel aja kagak nggak tahajud. Boro pengen 10 ton. Nyesel enggak. Biasa aja. Kayak kagak bersalah. Kenapa orang-orang diizinin akrab dengan Tuhan kita nggak boleh? Kenapa orang-orang diizinin ketemu presiden? Kita ditolak. Ada apa? Enggak bertanya, kita mengenggak. Bangun tidur biasa aja. Langsung aja, teh aja. Enggak mikirin hidup apa ini. 4, bisa jadi sebab memandang ulama. Dengan kita ngaji, ketemu sama kiai, memandangnya doang. Itu bisa ada orang yang kita mandang dia doang, terenyuh kita, sampai kita nangis-nangis pengen deket sama Allah. Mandang doang. Saking orang itu luar biasanya. Begitu. Mandang doang. Sampai kayak begitu. Bagaimana tuh para sahabat kerinduannya sama Rasulullah? Memandang doang. Udah terkagum-kagum, terpesona. Itu kayak begitu. Ada orang dengan memandang orang soleh berubah ketarik jadi pengen berbuat kesolehan. Yang kelima, ada yang dapat pandangan. Itu yang selalu kita minta nadhrah. Atfatan ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karam. Pengen dapat nadhrah. Pandangan dari Rasulullah. Pandangan cinta kasih Allah. Pandangan dari orang soleh. Ada orang cuman ngelihat orang doang. Orang jadi benar. Ada. Saking tingginya dia. Dilihat sama wali. Dilihat doang. Jadi benar. Kadang orang sampai datang ke kuburnya doang. Itu langsung berubah kehidupannya. Datang ke kuburannya. Padahal nggak ngelihat kuburannya doang. Allah kasih dia Ba'is Qawi. Ada. Kayak begitu. Ada yang memandang, ada yang dipandang. Kita dilihat sama wali. Jadi orang benar. Dilihat. Begitu. Maka anak-anak tuh dituntun di kuburan orang soleh, dibawa ke kiai, dibawa ke apa. Biar dapat begitu. Itu ya Allah anak
ke mall dituntun, ke mall, ke puncak diajak, ke Ragunan biar tahu buyutnya, diajak juga. Begitu. Ke orang soleh kagak diajak, ke kubur orang tua, gak usah, panas, tanah kusir, panas, gitu. Orang ke laut aja panas diajak. Jadi ada aja, biar dapat nadroh, pandangan. Ini penting, nazarah. Bisa aja kita melihat orang soleh, kita ketarik jadi ingin soleh. Bisa aja kita nggak mandang, dipandang. Orang dapat pandangan Nabi aja, luar biasa. Dapat pandangan Rasulullah. Itulah para sahabat. Nabi lihat dia, jadi orang tinggi. Karena nazarah namanya. Nazarah. Nazarah ada dua. Bisa kita memandang, ketemu di pengajian, dapatlah kita ilmu, mulai kita merancang hidup, itu namanya indan nazar ila ahlillah. Bisa jadi kita dapat pandangan, kita sih nggak sengaja, ada kiai lewat, kita dipandang tuh sama kiai, sama wali, kita akhirnya terenyuh hatinya, terkesima, pengen jadi benar. Itu namanya ada ba'is qawi, berproses. Jadi macam-macam. Yang sering ba'is qawi itu lewat ngaji. Yang sering dapat tuh ba'is qawi, mulai kita hidup menata dengan duduk di majelis. Padahal kita nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, duduk jiping. Itu juga enggak sengaja, karena maghrib itu hujan, mau pulang hujan, enggak bawa jaket hujan, duduk doang, enggak sengaja. Tapi karena dapat nadroh, berubah kita. Enak juga ini ngaji, enak. Padahal dia tidak niat, cuman karena kehujanan doang mau pulang. Begitu. Akhirnya dapat nadroh. Jadi ba'is qawi ada yang tanpa proses, ada yang berproses. Yang berproses, berupaya, caranya ada yang lewat takhwif, hal-hal yang menyiutkan hati, ada yang targhib, hal-hal yang memotivasi hati, ada hal-hal yang nyenengin hati. Begitu tuh, tasywik, ada yang memandang orang soleh, ada kena pandangan orang soleh. Ini namanya ba'is qawi. Dan ba'is qawi kudu dikejar, kudu diupayakan. Bagaimana cara mengupayakan biar ini muncul? Nah, itulah pertemuan mendatang. Kan tadi saya ajak jam 12 kagak mau. Begitu. Segini ngaji kita, habis bacaannya. Segitu. Wallahu a'lam.